boting yan. Jok kakak talem-lem. Sesuai wani kak lumapal. Mak bisa wani nak maga nak. Sekali nayak mapa boting kabami cor solo cinampak nampak mende. Pembawaannya Nabi tak selalu menutupi aibnya orang, kekurangannya orang, bukan mau mempermalukan atau menjelek-jelekan orang. Itu sini ibu jilanda ya aku yukai sirik na tahu. Kong kata metu sila ada tulis apa? Kalau mana nampak tandro teh kucing mengaku. Ono nama di sini na tahu. Padahal Nabi tidak begitu, tutupi aibnya orang. Kemudian yang hadir peringatan Maulid ini kadang-kadang dianggap sebagai bid'ah, bahkan mega tahu calon maulid karena dianggap bid'ah. Dan memang makanya Nabi tak kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Memang bahaya. Semua bid'ah itu aku sangat. Dan sinina aku sangangi tamaman angin orang akan. Tapi saya sudah jelaskan di sana dulu bahwa kalau kita menemani asal de nang kana pegau inabita, semua yang baru itu dikatakan bid'ah aku sana megalada bid'ah. Makanya Kuan Reguruta Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan ada bid'ah hasanah dan ada sayyi'ah. Hasanah itu tongeng ide gaga pada zaman nanamita, tapi tidak keluar dari dasar agama, tidak bertentangan dengan agama. Yang sayyi'ah itu yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena sahabat-sahabatnya Nabi itu sendiri buat bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, dibuat pada zaman sahabat. Saya contohkan itu kalau Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Tidak ada pada zaman Nabi. Pada zamannya Umar, pada zamannya Utsman, baru dibukukan Al-Quran. Bahkan itu barisina akurangi. Bid'ah itu. Kita meninampai barisi ke akurangi. Kalau sahabatnya Nabi yang menulis Al-Quran itu pada awalnya dia nataruh barisi. Ini mina nandang ya rodene risap baca kolega berisika maka dikasih batis. Dikasih tanda tajwid bahwa kalau umat wajib majengko-jengkongi maka ke baratnya sing melampi-lampi gini. Nah, itu semuanya. Makanya kalau tidak ada hasanahnya megalada itu bid'ah. Namun to mengaji bid'ah tuh ini yang perlu kita pahami teman-teman ke hadir. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-9, yang bergelar Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Dia seorang kadi, ahli hadis, ahli fikih. Ada nafau. Saya menemukan dalilnya peringatan Maulid. Bang kata tahu lo mua mengkalinga pengajian Maulid, mengkalinga pengajian Nabi tapi tidak mau peringatannya. Masa bid'ah ko peringatan karena Nabi tidak pernah memperingati. Ibnu Hajar itu mengatakan begini. Waktu naletuk ke Madinah Nabi nalolongan Yahudi berpuasa 10 Muharram, hari Asyura. Itana Yahudi, kenapa berpuasa hari Asyura? Setiap 10 Muharram. Itu setiap 10 Muharram puasa hari Asyura. Maka ada Yahudi, ini hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Kemenangan ini kami syukuri, kami peringati, maka kami berpuasa
setiap 10 Muharram. Maka dia Nabi ta ana ahakku bi Musa minhum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding mereka. Maka Nabi perintahkan sahabat-sahabat setiap 10 Muharram puasa Asyura. Dan itu diulang-ulang. Setiap 10 Muharram puasa hari Asyura. Setiap 10 Muharram puasa hari Asyura. Kenapa? Memperingati kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Inilah dalilnya Ibnu Hajar bahwa kalau ada satu kenikmatan bisa kita ulang-ulang bersyukur setiap tahunnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Maka kelahiran Nabi kita ulang-ulang setiap tahunnya di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kasih cia peringatannya ifatan tu betuna. Itu yang disampaikan Ibnu Hajar al-Asqalani. Teman lebih kakek hadir, saya tidak terlalu ke situ. Ya, yang jelas kita lakukan ini, kita berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mencintai Nabi dan insya Allah bisa dapat syafaatnya nanti di hari kemudian. Karena engkau caritana Andre Gurupta Imam Hasan Al-Basri, itu Imam Hasan Al-Basri bercerita bahwa waktu ku menrek Mekah, engka anak muda uruntu tuli masalawat matawaf itawe masalawat toy, masa ini teh masalawat toy, madem po ite masalawat toy, wokofo ite to masalawat toy. Jadi maka di Hasan Basri di memang gagaga pare lo dua muafala lainnya. Mana katuli masalah ko ba matau teru. Maka dia anak muda mega sapare lo dua muafala. Tapi kalau ko misangi magi utuli masalah ing kalinge jolo ceritaku. Yer ya menre makasi bawa ka ambokku. Pas ko tengah naralengi mati ambokku ko halongi dibawa tenda-tenda di padang pasir. Yang waktu namanya ambokku masyarakat tapi lah dah kita saraku nasaba ufikiri kebe kuni cara anu lemah loka lemai ala lepu de ulewi loka mau birengi tahu masiri kak mapitangi karena wajahnya berubah menjadi binatang. Makanya ya sarelanda kak tumono natang kajenna kiawana tendaku tiba-tiba saya tertidur. Di saat tertidur, karena kita tahu pakai mafute, mataru tamas safu warupana ambokna. Le sufe pada biasa. Itu dalam mimpi. Le sufe pada biasa. Utana ini gaidi. Maka deh saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka deh magi ambokku kasih. Maka dengka dosa lopona. Dia na sempat toba na mati. Tapi magi pada na kata sapu na lesu tapana. Maka dengka kelebihan na ambok. Ya kolo ilo matindro. Dia na kana tindro ya kode na salawak kuria. Tapi kasih ratu. Istiqamah itu. Kamu sibuk, namo maresa, na sedih masalah waktu kuria. Maka karena cintanya kepada saya, salawatnya itulah yang menyebabkan ya masih buang Allah Ta'ala. Saya diberikan kesempatan memberi syafaat terhadap dosanya. Kurana na hoyero tapatalinga iro nangi anak muda. Materu miti tapana mbukna lesutongan di pada biasa. Disitulah sebabnya nasang menreka Mekah tulis salawat manibawa membaca. Saya juga berharap mudah-mudahan saya mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melakukan kegiatan ini ya sebagai bukti kecintaan kepada Nabi, berharap semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah. Engkau sahabat Nabi Yasan Sa'ad bin Mu'az
Iro Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari, berarti orang Madinah. Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam sekitar umurnya 30 tahun dan meninggal sekitar 39 tahun. Jadi umur asal lenganah hanya sekitar 9 tahun. Tapi wettuna mati Sa'ad bin Mu'az, maperi-peri Nabi tajoka. Onro lesina Nabi tajoka, fetu-fetu sandalakna sahabat macui. Maka sahabat magina peri-peri lada suruh nahung Allah Ta'ala. Agak paperi-periki. Maka Nabi ta, saya melihat ribuan malaikat turun dari langit. Saya khawatir pematangga kijoka Nabi taki matu malaikat sempajangi ujuna Sa'ad bin Mu'az. Makanya mapari-pari Nabi ta alena melo mimani sempajangi ujuna Sa'ad bin Mu'az. Bahkan makanya Nabi ta, saya melihat di saat-saat meninggal dunia arasnya Allah bergetar. Aras bergetar. Tidak sembarang aras bergetar itu. Itu adalah peristiwa besar. Kenapa kematian anak muda ini sampai menggetarkan aras? Ribuan malaikat turun dari langit. Nabi tak maka beta malaikat elo sempajangan bujuna. Apa keistimewaannya Sa'ad bin Mu'az? Ternyata Sa'ad bin Mu'az istimewanya pertama sangat mencintai Nabi ta. Yang kedua kum kaifadangi agya di padana ko Nabi ta yaitu napego dinalisiri. Urai pada Nabi ta maka da joke makutana ko Nabi ta suruh na Allah Ta'ala. Ago fego na weddingi tarima eloku. Pomelo dua akak na tarima ko Allah Ta'ala. Kung kawelo na tarima ko Allah Ta'ala. Ago fego amala ago fego. Kaya Nabi tawa gampang misaah. Assalamualaikum jagai sininna mu andrewe. Sininna mu enunge. Anu halalak mana, anu mapaci mana. Ujamin agi-agi melau na tarima mana ko Allah Ta'ala. Mapamulai yang lasoe dena melo manresaan detto nalo menum yakodenis sang yahulengan na andre detonis sang yahulengan na inwani. Sampai mati dia jaga itu. Jadi cintanya kepada Nabi sekaligus ketaatannya mengikuti Nabi ta sampai dia menggetarkan aras. Yang kedua kelebihannya Sa'ad sampai menggetarkan aras karena orang yang sangat khusyuk dalam salatnya. Orang yang sangat khusyuk malah najagai sampajanna dan sangat khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga itu tadi tidak pernah memakan yang tidak halal. Tidak kanan yang haram. Magai karena pasangan Nabi tanah kata di masjid. Aja tak ada haram. Namun dia mina manasa di tuan Andri. Asalnya manasa di Andri karena pesanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian yang menggetarkan aras. Makanya tuh lebih ke hadir cinta kepada Nabi itu luar biasa. Luar biasa. 9 tahun umur keislamannya Sa'ad. Tapi karena cintanya yang luar biasa kepada Nabi itu yang menyebabkan beliau ya dituruni malaikat waktu mati sekaligus ya menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Makanya maka di Allah Ta'ala Quran orang melebihi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kodangi tahu Muhammad akolo kona puji Allah Ta'ala fattabi'uni akacuirina. Yuk bibakumullah napuji ku Allah Ta'ala. Nah itu kuncinya. Makanya kita bermaulid tentunya kita mau mendengarkan teladan atau contoh sifat-sifatna ampi-ampina kido-kidona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai pertama wettuna ijajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wettuna jaji Nabi tadi sudah dibaca yang membacakan sirah maulid. Salah satu keistimewaan wettuna ijajian Nabi
360 berhala di sekitar Ka'bah. Waktu najaji Nabi tak, Pak Yaroriolo, posat dena Ka'bah penuh berhala. Nah sompa tahu 360 berhala di sekitar Ka'bah. Itu di saat lahirnya Nabi tak semuanya bersujud. Yang kedua, waktu najaji Nabi tak, api yang disembah agama Majusi. Engkau api, karena dia menyembah api. Api yang disembah oleh agama Majusi yang ratusan tahun di nangkana petik. Namo bosilat dek maga de tona petik. Inaro na sompai. Nasangi fuang. Maka disembah oleh agama Majusi. Tapi pas jajinna Nabi ta, api itu padam dengan sendirinya. Bahkan ia tak perenge, salue, tunonroye tema berhala, mapano-pano, masoro-sorong dan sebagainya. Betimanan di saat Nabi ta dilahirkan. Tempat berhala semuanya tenggelam pada waktu itu. Apa artinya itu? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya menghapus semua itu. Itu kedatangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan semua model-model kemusyrikan seperti itu. Jadi si salah-salah itu maulu aku tilo kamu pakai masoro-sorong. Si salah maulu itu kelahirannya Nabi itu menghapus semuanya itu. Berhala. Ya aku di detona gagas sebab patung. Berhala. Tapi mirip model eta. Apa yang pakai berhala ale nama tome bui, ale nama to sompai, ale nama tome bui, ale nama tome to. Mereka tuh sih salah tapakor model eta. Ale nama tome bu bola-bola. Mana kalian si meto? Padahal ale nama bui. Dulu orang jahiliyah biasa ya roh yang kode gagak-gagana lo imebu patung dari emas tidak bisa, lo imebu patung dari perak de togaga aju de tono le mebui terpaksa karo mana susu nampak na sompa. Ini biasa tong ke lolong mapaku sokona na tapa na modele i ya na modele buajai nampak mirip jahiliyah ini. Maka ini yang semuanya harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kata maka dah mana je ustaz malasa ki koi fajai. Mana kasih Allah saya ki ada. Maka dah je la ilaha illallah. De gaga huari sompari lain ko ngala taala. De gaga mapelasa. De gaga mapefadi. De gaga papole dalle sangadina ko ngala taala. Tapi yang jadi masalah, makinan kamu panasam malengi dalik sa di mana kong latala ang katawat di pala salah saya bisa ngayon kong latala. Inilah keyakinan kita yang salah. Nah, biasa tongang ya kode ni fegau malasa tongang ki. Magi kita malasa, fa di matoti makada malasa ki mesai. Malasa ki mesai. Ana inda zannin abdi bi wala yukhalifu sannahu. Kadi po nga tala itu ya tak gatu ka ko kafama na ataku ya ko makafama dicing ya lingi madicing ya ko nakafangi masalah ya lingi masalah. Yero riolo Mesir sebelum masalah lengi engka tradisi natawe memberikan tumbal ke Sungai Nil. Keyakinan atau ya rawat tuwe ya kode nei weret tumbal Sungai Nil denen re waina aga tumbalna makunrai anak gadis yang ditumbalkan untuk Sungai Nil. Luar biasa na apa dua na tahu apa rupa tahu na korbankan tanya bembe tanya sapi tapi rupa tahu diceburkan di Sungai Nil. Karena keyakinannya ya panen rewaina ya ko ya lengi
gadis. Waktu nata masalengi, gubernurnya pada waktu itu Amr bin As, ya, yang sebagai gubernur di Mesir, yang jadi khalifah panguluta Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yero Umar bin Khattab terkenal masege dan tegas. Ya Umar bin Khattab aja tak kada rupa tahu, kamu setangi metau tuh. Maka dia Nabi tayakos hidup setangi Umar bin Khattab, sapa ilalai setangi metau mewe hidup panguluta Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab, begitu tegasnya. Maka dia Umar waktu namanya jadi khalifah, semua bentuk kemusyrikan dihentikan. Dihentikan. Termasuk di Mesir. Tugasnya Amr bin As sampaikan ke penduduk Mesir, tidak ada lagi korban untuk sungai Nil. Maka dihentikan. Talu tahu nafajai tahu. Kami tahu kita mengulut tahu Umar. Nafajai tahu. Talu tahu to di denre waina. Talu tahu apa tahu tumbal talu tahu to di denre waina. Akhirnya di demo Amr bin As. Maka dami maki asal dene yang tumbal pasti dene denre waina. Amr bin As di demo de tono le bani. Lo padang masalah agama tepe. Nah, itu dibutin. Bagaimana caranya pahami tahu Akhirnya dia sampai ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin aruna to matepe waika. Ini loh mewe mak bicara penduduk na Mesir. Bicarane pahami to apa. Kade Umar raja no joka. Alik bana me kertasa ukirngi surat Sungai Nil. Itu Umar bin Khattab mengirim surat untuk Sungai Nil. Ini salah satu keramanya juga Umar bin Khattab. Dia tulis surat. Apa isi suratnya? Wahai Sungai Nil, kalau airmu mengalir karena kehendakmu sendiri, tidak usah mengalir sampai dunia kiamat. Wiko makelo aja namu menre gangka kama dino. Tapi kalau airmu mengalir karena kehendak dari Allah, kalau kamu terima surat saya, hari itu juga kamu mengalir. Kade Umar TV suratku tepang ki Sungai Nil, tapi bacaan ngijolok teh di sana surat tanpa mutepak ki Sungai Nil. Maka dibawalah Amr bin As, dikumpulkan orang baca dulu itu. Kenapa Umar kumpulkan teh orang tidak baca? Supaya orang bisa yakin bahwa Sungai Nil mengalir bukan kehendaknya, tapi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tepana surat menguta Umar menrik waina Sungai Nil. Sejak saat itu tidak ada tumbang untuk Sungai Nil. Magi na talu tau denenre. Setelah menerima suratnya Umar menre, sebenarnya nampi denenre nasabak penduduk nama to salaiwi desana karena tepe. Dia tinggalkan keyakinannya, perbuatannya tanya tepe. Metau miki Umar bin Khattab, metau miki gubernur tapi atina terima karena dena tu nenre, de tu nenre. Ya, manrasan itu, maka itulah yang merusak. Jadi aja nih salai si tengah-tengah, isalai perbuatannya dengan keyakinan dega agama pelasa, dega agama pepeti, dega agama beresusah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu teman lebihkan ke hati. Kelahiran Nabi Muhammad untuk menghilangkan yang seperti itu. Jadi kong kata faham maulud tulima nasoroto ya apa si kore-kore nih ya. Si kore-kore. Maka ini yang perlu kita tinggalkan. Ini satu hikmah yang ingin saya sampaikan. Yang kedua tuh melebihkan ke hadir. Waktu najaji Nabi ta, Yeronenena Nabi ta langsung membawa Nabi ke Ka'bah. Abdul Muthalib itu langsung bawa Nabi ta ke Ka'bah. Lalu didoakan di situ. Apa hikmah yang bisa kita petik di sini? Yaitu anak tak yang kecil, bagusnya kita bawa ke masjid. Ka'bah itu Baitullah, bolana fungala ta'ala. Ya pokoknya di kampota di gaga Ka'bah. Ya, di gaga Ka'bah. Tapi Baitullah bolana fungala ta'ala adalah masjid.
Bahkan kesing-kesingan na yakoi pasi mulai anak ta masih gie. Jadi ya saya masih mulai masih gie. Kalau pertama dia lahir, ko jaji ki bolata, yakoloki pano imatuk pasalai bola, tempat pertama yang ditempati membawa anak itu adalah masjid. Kalau bisa bawa ke masjid, salat hajat doakan, mudah-mudahan dia cinta ke masjid. Nah itu kita doakan. Ya miko jaji ke rumah sakit, ya kalau bisa tapale panjolok ke masjid, salat hajatkan doakan di masjid. Ya miko maka dari laba ni ustaz, di tona ni tiwa tuna jaji maku kuena tatiwi. Yang kecil-kecil itu bawalah ke masjid. Bawa ke masjid dan doakan anak kita semoga cinta ke masjid dan selalu bagus salatnya. Itu ada isyaratnya dalam Al-Qur'an. Itu ada syaratnya dalam Al-Quran. Coba kita lihat dalam Al-Quran atau malebihkan ke hadis. 2 tahun meloduan. Ya korangi. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Zakaria. Ini 2 orang berdoa. Tua mana nih degaga anak. Nabi Ibrahim itu menghampiri 90 tahun umurnya dia pagaga anak. Nabi Zakaria lebih 90 tahun. Itu pagaga anak. Meloduang. Ya jama tak putus asa. Ya. Ko huang la taala puelo ina mo macoa di tongka. Ya, mau macoa di tongka. Nah, itu Nabi Ibrahim berdoa, apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang saleh. Ya tosi Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang baik. Satu minta anak saleh, satu minta anak yang baik. Dua-duanya melahirkan anak menjadi nabi. Jadi barakane farelo duange dia malakang ini. Toke tomatuewe ke anak-anak ke popoe, amalkan ini. Jangan tinggalkan doa ini. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Menghasilkan semua nabi ini. Nabi. Tapi ternyata itu pengalatala Bapak Ibu, koto meloduang. Desa apa reloduang na bawang. Tapi mesti ada ikhtiarnya. Jadi ini tomato dia cocok meloduang bami, tapi dia masih bawa ikhtiar. Makanya Allah itu menuntun Nabi Ibrahim setelah dia berdoa dikasih anak dituntun dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Waktu najaji Nabi Ismail dari Palestina ibarentan Nabi Ibrahim tiwi anakmu loki Mekah. Tiwi loki Mekah. Nama repe ko Ka'bah. Macawe di Masjidil Haram. Perintah Allah. Jadi Pak Melo ku anak saleh, maka jadi itu anakmu aleko Ismail. Caranya ikhtiarnya bawa ke Mekah. Kenapa mau dibawa ke Mekah? Apa di Mekah? Nah, itulah yang diisyaratkan dalam Al-Quran doanya Nabi Ibrahim sebelum nasaleh anak-anak. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi sar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ikhwan, utiwi ni anakku ko falawangi nasabak perintahmu usalai ki falawangi anakku biwadin di sebuah lembah ghairi zi sar'in degaga sewa-sewa. Degaga bola, degaga tahu, degaga tanah-tanah, namun sumber air tidak ada pada waktu itu. Bekalnya hanya beberapa hari, tapi perintahmu aku salenga ki anakku inda baitikal muharram. Magi musuro ka kero nasabak macawe pole ki Ka'bah, macawe pole ki Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus shalah tanah podo noleh pada cengi sampajana. Jadi itu isyaratnya Bapak Ibu yang minta anak saleh dekatkan dengan masjid. Mudah-mudahan sholatnya menjadi baik. Itu isyaratnya. Ya toh tidak bisa Zakaria mintanya anak yang baik. Anak yang baik. Maka lahir Nabi Yahya. Setelah lahir Nabi Yahya, Allah tuntun dengan ikhtiar. Jangan cuma berdoa, minta anak baik. Ikhtiarnya, ya Yahya hudil kitab bikuatin. Wahai Yahya, pegang teguhlah kitab ini. Agar kita tak ini Al-Quran. Jadi kota lorang ni manca janak madeceng anak tak
ajari Al-Quran dengan baik. Ya, ajari Al-Quran dengan baik. Carikan guru di papahannya korangi napahang ya agama si bamadicin. Itulah ikhtiarnya. Ya komelo nak madicin nang pecet TV ipa dia lopasi koklai dia patami pesantrennya tidak carikan guru yang baik. Bagaimana bisa menjadi anak yang baik? Itu ikhtiarnya. Ajarkan Al-Quran, ajarkan agama kepada anakmu, kemulorangi madicin. Itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Jadi itu Nabi tak lahirnya bukan berarti nenek nah kilo-kilo nabarin, tidak. Itu neneknya, kakeknya Nabi tak dituntun oleh Allah. Namanya sendiri Nabi Muhammad, nama yang tidak pernah pada waktu itu ada. Yang memberi petunjuk itu Allah, berikan petunjuk kepada kakeknya. Kasih nama Muhammad, baru dibawa ke Ka'bah. Itu isyarat untuk kita semua. Dekatkan anak kita dengan rumah Allah. Dekatkan. Jadi anak tak idi, kalau kita mencari toma deceng, orang saleh, marepe-repe kiko masih gie, pada cengi sampai jata. Pada cengi sampai jata. Itu yang penting. Pada cengi sampai jata. Makanya itu Sultan Muhammad Al-Fatih, itu malah ada najagai. Ya anak-anak ke masjid. Maka dia Al-Fatih kota maka masih gie, dia gagal suara anak-anak. Gora-gora, lari-lari, macawa-cawa. Saya khawatir kehancuran dari generasi bangsa itu. Kalau tidak ada generasi masjid. Jadi syukur-syukur ke kongkan anak terima cerita ke masjid. Para lumi papa-papa. Aja talungi kayak jadi tahu masjid lo gak saaju kok pojok memang. Salah-salahnya itu lomi calo-calo anak tahu ke masjid desa di lalu kok tahu masjid ya aku balik marukai fatan nangi. Karena supaya dia cinta ke masjid. Ya aku ya kota kalana hoji nih atina lo masih gie tatana atina ki masih gie ya kompak kai matu pilo ni masih gie tapi pajan itu maruka pajan toni si lalu padena katorun untuk tomato si lalu ki masih gie ya deto gaga tu di maruka tomato tidak yang ribut itu anak-anak kita tapi yang perlu dibina dulu cintanya ke masjid ini Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya Riolo sebelum meninggalnya Nabi, maka dia Nabi tak satu saat itu Konstantinopel jatuh di tangan umat Islam. Yang bisa merebutnya pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Itu Nabi tak betul-betul Nabi tak itu dibimbing oleh wahyu dari Allah. Apa dia baca kejadian Islam ini, maka dia selengi matu pasti bisa merebut Konstantinopel. Tapi ya waktu nafuade Nabi tak benetanya Nabi tak pawide agama tepuk. Selengnya hanya kelompok-kelompok kecil. Konstantinopel kekuatan terbesar di Eropa dengan senjatanya yang lengkap. Tidak mungkin Islam bisa merebut itu. Tapi makanya Nabi tak satu saat itu akan terjadi. Tapi engkau ucapan Nabi tak yang bisa merebutnya nanti pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Itu yang istimewa, yang bisa merebutnya nanti pemimpinnya pemimpin terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Akhirnya pejuang-pejuang Islam itu dia mau memecahkan hadis ini. Ya koyak rebut Konstantinopel berarti sayalah yang disebut pemimpin terbaik oleh Nabi. Ternyata tidak ada yang bisa. Termasuk Salahuddin Al-Ayyubi tidak bisa merebut Konstantinopel. Itu sekitar 600 tahun setelah matinya Nabi tak nampak direbut Konstantinopel. Yang bisa merebutnya itu anak muda umurnya 21 tahun yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu umurnya 21 tahun. Tapi makanya Nabi tak berarti yang pemimpin terbaik itu Al-Fatih. Karena dia pemimpinnya pada waktu itu. Nah, dan terbukti memang dia pemimpin terbaik. Apa buktinya? Lo imas sempajak Jumat atau di Konstantinopel pada waktu itu. Jumat pertama, maka danigana mencaji imam. Memimpin salat Jumat pertama. Sekaligus tanda kesyukuran karena merebut Konstantinopel. Siapa yang bisa jadi imam pertama? Maka, karena tua maka dek, maka dah jolok. Ifares kemana nih? Semua pasukannya Al-Fatih kemana nih ke rumah Jumat?
termasuk Al-Fatih ada pada waktu itu. Maka dia otomatis siapa di antara yang hadir di sini yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, maka mulai baliglah sampai hari ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Kalau pernah 1 kali meninggalkan, akan deko. Yemi kode nang kamu salaiwi, tudako. Ternyata setelah pengumuman itu tidak satu pun yang berdiri. Berarti semua yang ada di situ tidak pernah meninggalkan salat 5 waktunya sejak balik sampai hari itu. Betul nasangin nabita, maka ada pasukan terbaik karena pasukannya orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktunya. Pak Imeto Al-Fatih kalau iparesa tentara desa jolo na itu fisik nama kedua ya malopo mawata mamusu tidak nah paresa jolo deto karena kamu salai sampai jadi mawatumu. Kalau pernah keluarkan dulu ini, keluarkan. Tidak bisa menjadi pasukan. Itu Al-Fatih. Nah, apa dia gagak? Ini kalau ya imam. Nah, di mana gagak pura salah ini sampai jadi watuna? Maka pertanyaannya ditingkatkan. Siapa di antara kalian maka mulai balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatibnya yang mengikuti salat fardu? Nah, dia kena saling sampai jadi watuna, tapi tidak pernah juga meninggalkan salat rawatibnya. Yero biasa salaiwi akan deko. Yero de enangka tudako. Maka foloni si folo tetto, si folo tuda. Nah, 1/2 sudah pernah meninggalkan salat ya rawatibnya, qabliyah atau ba'diyahnya. Tapi dia benar boleh jalur imana. Nasabah mega muhatat. Tidak mungkin mega lo ya lain imam. Maka pertanyaan terakhir ipendre sih, siapa di antara kalian maka mulai balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan salat tahajudnya? Maka semua pasukan berdiri kecuali 1 orang, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan salat 5 waktunya maka mulai balik, tidak pernah meninggalkan qabliyah ba'diyahnya, dan tidak pernah meninggalkan salat tahajudnya. Makanya orang mengatakan Al-Fatih itu memiliki pedang yang sangat tajam. Pedangnya adalah pedang malam yang diasah setiap malam. Itu kehebatannya Al-Fatih. Pemimpin terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Dia nak kena salaiwi sampai lima. Hanya to melebihkan ke hadis sampai jatah tanpa dicengi. Masih kita tanpa dicengi. Ya, kalau kita mau mencontoh Nabita, itu Nabita nasan Aisyah boro-boro ajena masam pajak ini. Boro-boro ajena. 1/3 malam pertama nak kede masam pajak. 1/3 malam kedua telek masam pajak sampai subuh masam pajak. Boro-boro ajena. Makanya itu dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Jadi itu Nabi tatindrona ya kawan niwi nisfahu 1/2 malam. 1/2 malam ditindrona. Awinqus minhu qalila au zid alaihi. Ya mereka tambahin cete dari 1/2 itu. Jadi Nabi tak kau matindro ni pura ista jam 12 atau jam 1 dia bangun, dia salat sampai 1 malam itu. Apa dia jama tapakoro. Jama yang maro jolok sampai jali waktu tak. Deto kana tu disalah-salai. Ibu-ibu yakong kaboti deto kana tu ditasoloro sampai jata. Ya, itu yang perlu. Apa itu makunre maresa to kong kaboti. Mami wakana maresa kong kaboti. Apa aku makan mana nih bedakna, makan na toni rencona, apalagi kong keburu matana. Nampai era majin nih tanah makan maresa to masampanya. Urafi asarapi nampo pasi jamu. Nah pasi jamu sampai jana waktu lo mau balik suki boti. Yang maro jolo sampai jali mawatuta. Sampai jali mawatuta. Kalau bisa ditingkatkan dari salat 5 waktu itu bisa salat tahajudnya meskipun hanya 2 rakaat. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu maqamam mahmuda ke tempat yang terhormat.
Maka dia menurut Umar bin Khattab, la dina limalla salata lahu. Desa gaga agama na punangi tau de ina sempanya. Ilo adam peka adan na menurut Umar. Di gaga agama na punangi tau de ina sempanya. Makanya itu menurut Umar waktu na igaja, itu Umar dia mulai pole oloi, makanya igaja pole mulai. Mancaji imangi salat subuh. Engkai Abu Lu'lu membawa pisau bermata dua. Nah tajam-tajam ini masam pajang atau masam pajang menurut Umar, matangangi mapangupu, tapak tama Abu Lu'lu. Boleh monri gajang iwe katalu. Tembus di monri loyolo. Menurut Umar bin Khattab. Jadi waktu apa igajang tembus apa mundur menurut Umar. Mundur. Digantikan Abdurrahman bin Auf. Gitu kok masam pajang itu yang lari imangi ada masalahnya aja tahu bubar padahal lari imangi aja yang di belakangnya itu maju menggantikan ya maju menggantikan igaja nih menurut Umar tapi mundur sahabat tahu harus dilanjutkan salat dulu maka yang maju itu Abdurrahman bin Auf lanjutkan salat selesai salat diringkaskan salatnya kali menurut Umar sudah pisah menurut Umar. Ya waktu na pinsa penurut Umar catalinga sakalupa igo kami catalinga makanya ang kasahabat mengarang kada coba-coba garip bangi bayi itu menurut Umar ko mengkalinga bang papa salam mengkalinga bang sama na dia nagistan rupa ma pari-pari ni joka aku tahu orang nabita ketika orang asan itu cepat-cepat nabita seolah-olah dia tidak mengenal Umar cepat-cepat dia pergi coba-coba garip bangi pak catalinga ibangi do cidina nampi makan apa bangi Allahu Akbar mataru talinga kada kama di salah lo ni ga masam paja tahu bayangkan ya tahu pinsang ibangi mataru talinga ya hui di biasa matin romi aku tahu kale bona bolana mono corong ina catalinga padahal matin romi ya Umar pinsang neng kalinga ba mataru talinga magai pakone metoni otak nasi bawa bangi ya hui di matin ro de metoga pare ngarata lomoto tidak ada rencananya, makanya catalinga. Ya. Atindro demeto kakak pikiran, maka lokal motor mati tidur. Jadi Umar bin Khattab ketika mendengar asal mataru talinga, kali tepuran di masam pajang, kali Umar batika pada pacingi biar daraku, urena pacingi na lafat ni rolona, sabayar Umar ya ko mandre mataru kami masuk andre, kominu mataru to masuk edunge, begitu lukanya. Nah lapor ni runangi lokna maka itu loko magar loka masam pajang kete mulai masam pajangi dalam kondisi seperti itu Umar mengatakan selama engkau mau fi nyawaku engkau pare ngaraku maka saya wajib untuk salat la dina limalla salata lahu de gaga agama na punangi tau de ina sampanya itu Umar bin Khattab jadi kuimpus mi bawang jalan udah ditasam pajang siagi kuimpus Umar bin Khattab pura gajah nama masam ini impus mi bawa nasai mari palada situ masam pada ini perlu kita jaga jadi itu hikmah yang pertama saya mau sampaikan bahwa Nabi itu sejak kecil dibawa ke Ka'bah diperkenalkan dengan rumah Allah ya lagi barakah kong kana tak wija-wijata di TV masih sedini mungkin dibawa ke rumah Allah kita juga selalu ke rumah Allah itu isyarat dalam Al-Quran anak yang bisa saleh, anak yang bisa baik, yang bagus salatnya, yang dibawa ke masjid bagus salatnya, itu yang bisa menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Nah itu lebihkan ke hadir. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai teladan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi ta watuna pura irim peki batu dilempari batu di Taif itu sampai mak darah-darah ajena nabita mak darah-darah ajena nabita waktu nama darah-darah ajena nabita dia sebenarnya itu berdoa kepada Allah panjang doanya tapi engkau penggalan doanya nabita ini prinsipnya nabita perlu kita tahu ini agar apa nabita illam yakum bika alayya gadam fala ubali kali nabita puang asal detot naidi mace Korea tanyato idi magali Korea
Fala ubali dek mana kujampang itu selesai. Ini prinsipnya Nabi. Ada prinsipnya Nabi tak, maka dia Nabi tak asal de tona macai ku Allah Ta'ala kuria. De tona gelika ku Allah Ta'ala. Fala ubali dek mana kujampang itu selesai. Betul ada itu prinsipnya Nabi tak. Riona ku Allah Ta'ala nasapa. Tanya Riona to egawe. Urusan natawe, urusan itu urusannya sendiri. Yang saya urus, yang penting ulolong miriono Allah. Maka ini perlu dalam hidup kita sebenarnya. Ya biasa tuh yang bikin susah kita karena kita mencari riona tawe. Dan inilah orang-orang yang biasa kecewa karena mengharapkan penilaian dari manusia, bukan penilaian dari Allah. Makanya itu Rabi bin Haisam riolo, ya Rabi bin Haisam malasawi. Betul na malasa, mungkin benena me burangi roti kesi. Biasa tuh di ero yako malasa ki, ya buraki makasi kesinge. Apa celabo, ya buraki makasinge. Ya, seharusnya kalau mau disi kini buraki makasinge baraya, ya boy mandre. Malasa ni nampak ni burang makasinge dia tona rule mana. Ya. Ya Rabi bin Haisam akan nilasa, ya buraki benena roti kesi, roti yang mahal. Bahkan tidak sembarang ibu tahu ya Pak Masudi Toni Marisato ni burna. Ibu raki benena. Awat tu na burya burna roti tibir ni kanan. Enapi na panen na iro anak kilo na Rabi bin Haisam tapang ka pengamis. Tama. Melaw ya roti, aro roti aleka itu roti. Rabi bin Haisam abirani, aleni aro. Abiran, nari mana? Desa kana sesa. Dia toh na terima kasih nampa mede. Maka dia anak na Rabi bin Haisam we abah kecewa na tindok ko konisang. Iko mine buye-buran na tako-tako nga ko itu roti we nalorang imu andre mana kamu abira mana kipa pangamise pada toba pangamis malah selesai. Sama na dia nawaras. Ia to bangsa na yaro denis nilai pega roti makasi, pega roti maja. Desa ni hargai pemberian kita bahwa anu makasi alengi. Kalau roti sempurna mo lengi mereka masode mo lengi. Maka dia Rabi bin Haisam illam yadri Allahu yadri ya kodenis sengina yeroto iwerenge nilai na pemberian kita. Dia tidak menghargai apa yang kita berikan, tidak tahu bahwa itu roti mahal. Wallahu yadri, tapi Allah tahu apa yang kita berikan. Allah yang menilai apa yang kita berikan. Itulah orang yang ikhlas berbuat hanya untuk Allah. Nanti Allah yang menilai, nanti Allah yang membalas. Jangan yang diharapkan penilaian, penghargaan dari orang. Tapi ini yang berat. Tapi ini yang bikin susah sebenarnya. Nabi mega tahu kecewa. Wah, mapa boting yanu. Jok kakak talem-lem. Sesosi weni kak lo mapalem. Mak bisa weni nak magana. Sekali na yak mapa boting kabami solo cinampak mende. Kecewalah dia. Kenapa? Karena dia bantu orang karena mengharapkan waktu bantu. Tapi andaikan dia sadar, talam-malam makar mapa botian. Tapi puang Allah Ta'ala paminta. Yako matu mapa boti karena dia kesempatan nampala karena mungkin ada kesibukannya. Tapi yang kamato tu napake dua tindak puang Allah Ta'ala di tosi ujo kaiwi. Tapi mungkin dia datang membantu saya karena itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang susah. Makanya keikhlasan ini sangat penting. Ini perlu keikhlasan. Dan itu Andre Gurutta Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, itu salah satu rahasia kesuksesannya Imam Syafi'i karena keikhlasan dari ibunya dan ketaatannya kepada ibunya. Itu Imam Syafi'i itu melebihkan ke hadir, bicu mofi namati ambokna. Bicu mofi namati ambokna. Dia mengatakan umur 2 tahun ambok namati ini. Ya Imam Syafi'i onro acana sekitar 17-18 tahun umurna ko Mekah. Dia naga pandrita ko Mekah lo paguru. Dia gagal. Makanya suruh salai Mekah. Salai ini Mekah joka ko matuntu padisang isa di wadahira. Maka dia menuju ke Imam Malik, ulama besarnya Madinah, ahli hadis pada waktu itu. Ketika mau berangkat ke Imam Malik, nah pada nindo nah. Nindo lokal lo isa diwa menuntut padisang.
Age pedang kindo nana. Menuntut ilmu itu jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Silakan berangkat. Saya melepaskan kepergianmu. Jok kalau nak matu untuk padisengan, ajak na mulesu. Aku fi akhirat na tosiruntu. Bayangkan ini tulusnya ibunya. Padahal anak-anak alalina mati tu nyambuk na. Kadindo na jok kalau nak matu untuk padisengan. Jok matu untuk padisengan. Ajak mulesu. Aku fi akhirat tosiruntu. Nah, yang di itu mau terima aku nanti pesantren anak-anak. Selona lesu boro matana. Nampak tu nanti telepon anak-anak pilot tahan. Indo maresa, anak macam itu maresa. Ya aku Indo na Imam Syafi'i dia sana meleperut, tapi dia katakan aja mulai sunat. Aku fi akhirat tusiruntu. Itu ketulusannya ibunya. Sampai itu Syafi'i selesai menuntut ilmu ke Imam Malik, dia dah lesu, mataru ke Irak. Kenapa? Pasal Indo nak ajak mulesu, kau fi akhirat tusiruntu. Begitu taatnya ke ibunya, maka dia ajak mulesu, dia tongan lesu. Dia lesu kayak maya cangkin Indo nak. Maka langsung ke Irak mencari anak guruna Imam Abu Hanifah. Sampai ke belajar ke Abu Yusuf, mencari Fandrita Loko di Irak. Engkana nangka Fandrita na Irak, salah satu ulama besarnya Irak, tamat ke Mekah, memberi pengajian. Ya waktu na memberi pengajian di Irak, setiap memberi pengajian mengutip pendapatnya Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Banyak-banyak mengutip pendapatnya Imam Syafi'i. Engkau indok na mengkalingai. Jadi furai pengajian ada peda indok na. Yang kamu masuk Muhammad bin Idris As-Syafi'i itu siapa? Maka dia guru saya, ulama besarnya Irak. Itu guru saya, ulama besarnya Irak. Maka dia indok na boleh fikir atau maka dia menurut dia asalnya dari kota Mekah ini. Maka dia indok na kalau dia Syafi'i yang dari Mekah, berarti itu adalah anak saya. Ya kolesu ko fadangina damu wadin ogare lesu ke indok. Ya, wadin lesu ke indok. Akhirnya pulang ulama itu sampaikan ke gurunya. Maka dia nodupai indok tak wadin ogare lesu. Tapi ketika Syafi'i pulang dari Irak, Pak Yobi ni kindokna, otomani lesu, banyak penduduk Irak memberikan hadiah. Makanya memberi unta, memberi ulawun, memberi uang. Sampai banyak sekali hartanya. Dia bawa pulang ke Mekah. Sampai di perbatasan, maka di Syafi'i kena guru na santrina, elong pada tukang jual indokku. Dan mungkin di Syafi'i gare di perbatasan kota Mekah. Apa itu sunnah na nabita? Yak koto boleh jok kamabela, tolo letuk ki keluarga ta, engkau letuk ki, pada tukang jual tekareba, nampak kok letuk. Aja mau bikin kejutan, mesti lagi tahu ya. Sampaikan dulu, berikan kabar, saya mau datang hari ini. Mau ke keluarga tolo jok, aja tahu ke jempa-jempa tahu ya. Makanya itu Syafi'i mengikuti sunnahnya Nabi Ta sebelum sampai utus santrinya pedang indoku sudah ada di perbatasan Syafi'i. Maka ya rotoi suroewe kita ini kindona aga na boleh joka. Maka dia ris padang, woi megalanda angka nyuntan angka diulawan na mega tofa agagana na punya. Maka dia indok na padang ina dan wajah negara mulesu. Desa na suruh ke indok mulo sapa unta. Deto na suruh kalau sapa ulawan. Padahal Syafi'i dan dia na janji ko lesu, suruh lesu be ko memang. Makanya lesu santri masih hilang. Nah padahal Imam Syafi'i. Nah caki lesu be indo ta. Dari mana kan? Ada padangi. Maka rakan nasa mega landa unta na pulian. Mega to ulawan na pulian. Mega gaga na pulian. Maka Syafi'i manang kami yang mengirum padang. Maku kue yaro unta ya beramana. Ya berang di perbatasan itu. Ulawan anak beramana. Nampak capuk mana ni rogagai na suruh ni santri na be malesu ko pada indoko damu capuk mana ni rogagana ye mani na falesu fa disengan na si bawa kita na maka sampai ke ibunya mengatakan nampak ku terima firman artinya ibunya Syafi'i itu mengajarkan kepada anaknya bahwa kamu menuntut ilmu itu karena Allah bukan berarti dilarang mencari dunia tapi dia mengajarkan kepada anaknya bagaimana ketulusan itu pasti dapat rezeki pengalataran ini. Maka ini yang perlu dalam hidup kita, ya bekerja untuk Allah, niatkan ketulusan kita karena Allah. Dapat mana gitu selesai pengalataran. Itulah makna ucapan Nabi waktu nerempot di Taif itu illam yakun bika alayya gadabun fala ubali. Asal hanya tu pangili macam kuliah. Dia tahu lolong iri otak kurang. Fala ubali apapun yang terjadi saya tidak pedulikan.
Itu Nabi tak betul-betul mencari keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang yang tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan untuk melebihkan kehadiran. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya sangat menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Yaitu Nabi tak batena hargai ni tahu. Uraya leng hadiah Nabi tak. Matangan itu dasi bawa sahabat tapang kaho makun reti wirani hadiah anggur. Tuda dasi bawa sahabat. Kiaro Nabi tak yalena iro anggure matarutoni na jeppu. Loi mandre nandre. Na coba iro anggure nandre sedi nampan nandre sampai capu. Kamana sahabat itu dah dega na tahu. Iro sahabat hera-heraman. Nampan Nabi tak engka andrena di muna na tawa-tawangi. Biasanya kau kan rena na bagi-bagi gitu. Mana kayak na capu mana kau tahu bisa deta monro mana capu mana. Mate ya roto TV anggur dengan bahagia itu yang bawa anggur. Kenapa? Aku jiladar Nabi tahu na capu anggur andre. Tapi ternyata made rote tani ke sahabat ya Rasulullah. Magi nampan kan rede muna tatawangi. Makanya Nabi tak sedimi sebenarnya rencana aku lawan re. Lokak bagi-bagi aku. Tapi coba-coba macuk kalada. Macuk kalada. Ya. Upano wak bagi-bagi ngikuripo. Ode gaga makam para pasti macuk katapana. Yena rawak kita orang tersinggung yang bawa hadiah itu. Makanya ya sisa na pacapui. Mario Toni bapina dina detona tersinggung. Begitu luar biasanya Nabi tak namucuk kana tapanan oleh itu jaga. Yang sahabat jelas dia oleh. Ya dena kamparan macuk katapana maka tersinggung orang yang bawa hadiah. Itu luar biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai orang lain, menjaga perasaan orang lain. Bene iya mana ngi di itiwi nah ama kampungnya, Kong kalau ada di to gaga to tersinggung kita hargai perasaan orang lain. Ufego ima pakwe di to gana berperasaan atau ya mak beli tudang ki di to. Bayang itu Nabi tak kota telu ki tudang ajak mak bici-bici sifat dua ko tersinggung ami orang yang ketiga. Nabi tak ko majama-jama itu ina paling sifat kitana supaya orang tidak tersinggung. Maka tahu majama-jama di mana mak bicara desa saya seolah-olah tidak menghargai orang lain. Coba kalau ada orang bicara kepada Nabi di nari pak kita Nabi tak perhatikan yang bicara supaya orang tidak tersinggung. Majama tangi Nabi tak tahu dina tarik di mana ya kotanya jolok tegeteng di mana siapa tahu orang tersinggung. Begitu Nabi menghargai semua orang. Dan bukan dia pilih-pilih Nabi tak. Bahkan engkau tahu anak-anak engkau cere kiolona, loi malero cere Nabi tak napanangi orang dia permisi kepada anak itu bahwa saya mau ambil cere ini. Itu luar biasanya Nabi tak. Sementara Nabi tak pengajian datang Jabir bin Abdullah. Bukan ni onronge, dia lagi wadi onroy. Tapi yang kero Jabir bin Abdullah terlambat. Ini sahabat, bukan sahabat utama, sahabat biasa. Malu to uruna terlambat engkau. Penuh ni bolana Nabi ta dengan sahabat-sahabat utama. Tapi ini itu lipusi, pegan ni jelo tu daya. Tapi kau ikut Nabi ta, ibadah pe posadena Nabi ta. Nala sarubana Nabi ta na palesto inampa, nala ini ngatudangi mi Jabir bin Abdullah. Tadi Jabir bin Abdullah ni mau ya Rasulullah nakada begitu mulia akhlakmu ya Rasulullah. Itu Nabi ta. Ya biasa kau kata dega onro na tite bang, kali kau sapa onro. Surah pematang itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya akhlaknya. Nah ini yang perlu kita contoh. Kita hargai orang. Ya jangan pandang siapa orang. Itu yang jelas dia orang. Manusia perlu dihormati. Jatah kada, tanya toje to maloporo orang biasa, orang kecil. Nabi tidak seperti itu. Muliakan semua orang. Itulah pembawaan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai semua orang yang pernah bertemu dengan Nabi, maka mana ngatina mulai ya na tahu kami nafakalat di Muhammad. Makanya saya lah yang paling dimuliakan Muhammad. Saya yang paling dimuliakan Muhammad. Begitu perasaannya orang kepada Nabi. Jadi ini pada dulu ya. Kau TV lo bolata ya aman. Pada di kibadi bolata jaga perasaan. Ajak na tulito si singgung. Apalagi kalau sifat kasiri jangan.
Bahkan ini to male binenge aku padangi lakai ku itu kan tersinggung, aku padangi bini ku itu kan tersinggung, maka aman kalau begini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menghargai orang lain, selalu menjaga perasaan orang lain. Bahkan dia kadang-kadang bagaimana ya begitu menjaganya perasaan orang lain, rela korban. Masa dia rela korban kasih mandre maju kalada, tapi natangi demi menjaga perasaan orang lain. Itu to melebihkan ke hadir. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ini terakhir. Nabi ta hurai tuda si basahabae. Tengani tuda Nabi ta si bawa sahabae manre daging. Tiba-tiba engkau mana metu. Ya metu. Neng kalinga Nabi ta, neng kalinga to sahabae, tapi dia gak makan parang. Magi dia makan par karena segan kepada Nabi. Tapi Nabi tak nak jitomi teman kalingawi untuk menjaga perasaan orang itu tadi. Ya, pure ondange manre daging, maka dia Nabi tak sininna pure manre daging sumana kumajin nih nampak tu masam paja. Coba lihat kalau hadis seperti ini, yakko tes nami hadis saya bana fahat tawe pasti maka dia kesimpulanna hure manre daging tawe batal jenena. Maka Nabi tak yer hure manre daging, romana ko majenne nampak to masam paja. Padahal tidak begitu. Ye dasarna iye wes sebenarnya engka sahabat nalindrungi Nabi tak yer na metu apa ya kodene suruh mana te masu majenne se dimi masu majenne tapi ristan oh ye no na metu palale Nabi ba masu majenne. Jadi itu Nabi tak sebenarnya mau menutupi aibnya orang. Makanya sumana kok, ya kok masumana ni amang yang rahmat tuh Majene mana tuh dia nari sama kali gamet. Itulah pembawaannya Nabi tak selalu menutupi aibnya orang, kekurangannya orang, bukan mau mempermalukan atau menjelek-jelekan orang. Itu sini ibu jilanda ya ko yukai siri na tahu. Kong kata metu sila ada tulis sapai. Kalau mana dapat tandro teh kuce mengaku. Ono nama di siri na tahu. Padahal Nabi tidak begitu, tutupi aibnya orang. Yaitu Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihi salam pura tika arwah tauna pada zamannya Nabi Musa. Arwah tauna tika. Dewi sengkada sarakwe, ya serang. Kemarau, ya. Serang selama 8 tahun. 8 tahun itu kupikiri kimaku kue nampai di beberapa bulan meresa ni sedih. Meresa ni mapalatoni magatoni. Itu 8 tahun. Sampai orang salah istisqa minta hujan Nabi Musa tidak mau turun hujan. Makanya waktu itu melebihkan ke hadir ketika tidak mau turun hujan madararin Nabi Musa. Wah, ada sabar ye. Kenapa hujan tidak bisa turun? Nah itu Nabi Musa kalimullah berbicara langsung dengan Allah. Maka berbicara dengan Allah dia disampaikan Musa, engkau kopalawangan nawawamu tukan fitnah. Ya, tukan fitnah. Nah, mau itu fitnah itu menyebarkan aib orang lain, suruh dulu bertaubat. Yaitu sebenarnya bosie yang kami itu kaitan si berdosa ini. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka di Allah Taala famege toba muki Allah Taala. Ya komege toba muki Allah Taala yursilis samaa alaikum midrara. Ipaturun ko bosi ma baraka wa yumdidukum bi amwalin ifamege nga ko aramparamu wa banin ifatujulalaga ko anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ipancaji tanah-tanahmu, kebun-kebunmu menjadi subur, sungai-sungaimu mengalir dengan baik. Aku mega tobatmu. Jadi ternyata dosa itu ada kaitannya dengan hujan. Jadi rumah Nabi Musa magi tahana bosi karena banyak tukang fitnah, banyak tukang yang suka menyebar-nyebar aibnya orang lain. Itu yang menahan turunnya hujan. Makanya saya sampaikan sekarang kamana kaki HP tama berita-berita ya kode tafahangi aja nane ditulis palele ya apa itu tafahangi apa kau tabagikan ni anu fitnah tabagikan berarti ini macam itu tukang fitnah
Yang ko beli ta bagikan, ini manca itu fa beling. Jadi koib na tahu ya bagikan, berarti manca itu kifa pohori mundri. Ini yang kita hindari. Jajan tulis-tulis bagi dan kapuni ini apalagi kode nama nasa maka nami gare itu tafahangnya aja yang ditulis bagi. Ini yang perlu kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memfitnah, menyebarkan aib orang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa barakatuh taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.